Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya dalam teknik penulisan karya ilmiah. Baik, saat ini kita akan menjelaskan soal menyusun proposal. Dan saya berharap kemarin tugas PTK untuk dikumpulkan bagi yang sudah menyelesaikannya. Untuk saat ini kita akan fokus pada cara kita dalam menyusun proposal. Namun sebelum kita sampaikan bagaimana caranya, terkadang teman-teman mahasiswa itu mengalami kebingungan tentang bagaimana dalam melakukan penelitian pada nantinya. Karena mereka itu kurang memahami di awal-awal, biasanya mereka itu akan kebingungan pada selanjutnya. Nah, ini yang tidak kita harapkan, sehingga sangat penting sekali jika saat ini saya akan menjelaskan pada tataran bagaimana sih kita itu memiliki kerangka dasar di dalam berpikir, sehingga kalau kerangka ini sudah kita pegang, kita akan mudah untuk ke tahap yang berikutnya. Yang pertama adalah hal yang harus kita lakukan sebelum membuat proposal penelitian itu mencari ide penelitian. Ini yang terkadang dialami oleh mahasiswa, mereka itu sulit untuk menemukan ide. Kira-kira apa sih Pak yang paling enak untuk kita lakukan dalam rangka melakukan penelitian? Atau apa yang tema yang paling menarik untuk kita kaji? Nah, terkait dengan hal ini tentunya antum tidak perlu berpegang pada kemenarikan tema dulu ya. Tapi antum harus berpegang pada apa yang antum mampu. Nah, percuma kalau temanya bagus tapi yang mengerjakan tidak mampu, ini pun juga akan menghambat pada proses kemudian. Sehingga titik temunya itu adalah di apa yang antum bisa untuk melakukan penelitian, tentang apanya. Tema tentang pendidikan bahasa Arab itu sangat banyak sekali, tidak harus bertemakan maharoh ya. Saya ulangi lagi, tidak harus bertemakan maharoh. Antum bisa merambah ke kurikulum, juga bisa ke model pembelajarannya, strategi pembelajarannya, metodologi pembelajarannya, teknik pembelajarannya. Selain juga gramatika, problematika pembelajarannya, motivasi pembelajaran dan lain sebagainya. Ini sangat mungkin untuk kita jadikan ide awal dalam menyusun penelitian. Selanjutnya yang kedua adalah yaitu mencari referensi atau studi literatur sebanyak-banyaknya. Ya. Ini harus kita lakukan. Kalau kita tidak punya bahan referensi untuk apa yang akan kita jadikan sebagai penelitian, juga akan membuat kita repot. Kita akan kesulitan karena kita tidak punya informasi pengetahuan terkait dengan apa yang akan kita kaji kemudian. Nah, ini jangan sampai terjadi, Pak, saya pengen membahas soal media pembelajaran Pak, tapi saya kok tidak punya banyak referensi Pak. Ya dicari dulu. Referensi ini tidak harus berupa buku, dia juga bisa berupa jurnal ataupun media elektronik yang lainnya. Sehingga pengumpulan data referensi ini menjadi sangat penting untuk memperkuat teoritik sekaligus gagasan kita, sekaligus alasan kita mengapa kok tema itu menjadi penting. Nah, itu yang harus kita siapkan. Kebanyakan teman-teman mahasiswa itu kesulitan dalam mencari topik atau referensi topik yang sedang dia bahas. Sebetulnya ini adalah problem mendasar sekali karena kita bisa memanfaatkan teknologi, misalnya internet, untuk mencari buku. Buku tidak harus berupa buku fisik ya, tidak harus berupa buku fisik atau kitab dalam bentuk fisik. Kita juga harus kreatif untuk mencari di internet. Buku-buku di internet itu sangat banyak sekali, hanya saja penggunaan bahasanya menggunakan bahasa Arab atau Inggris atau bahasa asing lah. Sehingga kalau Anda selancar di Mbah Googling ya yang ditemukan akan berbahasa itu. Kalau yang di pendidikan bahasa Arab, jarang sekali ada teks yang berbahasa Indonesia kecuali dalam bentuk jurnal. Ini masih bisa memungkinkan untuk kita temukan dalam segi penggunaan bahasa pengantarnya. Sedangkan yang ketiga
adalah tentukan terlebih dahulu rumusan masalahnya, ya. Sehingga masalahnya apa pada topik yang antum bahas itu, sekaligus rumusan masalahnya apa, ini harus kita temukan dulu. Misalnya dalam suatu siklus pembelajaran, siswa mendapatkan nilai terendah misalnya. Nah, mengapa kok bisa mendapat nilai yang terendah? Kira-kira masalahnya ada di mana? Mungkin masalahnya adalah pada wilayah media pembelajarannya yang kurang menarik misalnya. Bisa jadi guru kurang menarik dalam memberikan media pembelajaran sehingga anak-anak tidak mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang suatu materi yang sedang dipelajari dan mengakibatkan mereka mendapatkan nilai yang terendah. Maka bisa dibuat kemudian rumusan masalahnya. Nah, ini menjadi penting. Mengapa menjadi penting? Karena ini merupakan modal awal. Kalau kita menghadapi suatu topik dan kita tidak mengetahui kira-kira masalahnya ada di mana atau apa masalahnya, ya kacau juga. Mengapa? Karena rumusan masalah yang dikaji ini akan dijabarkan ke bab-bab berikutnya. Nah, bayangkan kalau rumusan masalahnya ini tidak fix, maka juga akan berakibat pada bab yang selanjutnya. Berikutnya adalah yang keempat, yaitu buatlah tahapan penelitian. Ini yang jarang sekali dilakukan oleh mahasiswa, sehingga mereka itu akan bingung, apa yang akan aku lakukan? Nah, kebingungan ini biasanya bermula dari tidak membuat tahapan penelitian. Meskipun kita belum masuk ke tahapan penulisan proposalnya, tapi paling tidak mahasiswa itu memiliki coret-coretan. Kalau yang saya bahas adalah di media pembelajarannya, dan problemnya itu adalah siswa memiliki nilai rendah dalam suatu pelajaran, maka kira-kira tahapan saya dalam melakukan penelitian ini apa? Tahap step awal misalnya dalam pengumpulan data kan sampai di pengolahan data dan sebagainya, ini perlu buat tahapan terlebih dahulu. Sehingga apa? Dengan membuat tahapan ini nanti mahasiswa akan mudah ketika dalam proses penelitian sudah terhitung, sudah terkalkulasi apa yang pada nantinya akan dikerjakan. Selanjutnya pada tahapan yang kelima, yaitu setelah menyusun tahapan penelitian, tadi yang kita bahas pada yang keempat itu, susunlah metode penelitian. Nah, ini kira-kira metode yang kita gunakan apa? Untuk membahas ini, jadi metode itu tidak kita tentukan pada awal, ya. Metode itu tidak kita tentukan pada awal kali kita dalam menyusun ide gagasan atau judul. Tapi metode penelitian itu menyesuaikan dengan apa yang akan kita bahas. Ingat loh ya, seringkali mahasiswa itu memiliki pemikiran, saya tak menggunakan metode kualitatif saja karena lebih mudah. Saya tak menggunakan metode kuantitatif saja, itu keliru. Metode itu letaknya di belakang setelah ditemukan suatu topik. Ingat loh ya, metode itu ditaruh di belakang setelah ditentukannya sebuah topik. Nah, topik ini nanti akan menjadi indikator. Kira-kira ini cocoknya pakai metode apa ya? Misalnya saya pengen mengetahui soal problem siswa itu memiliki nilai yang rendah misalnya. Memiliki nilai yang rendah. Maka saya bisa melakukan observasi. Kalau ini dipakai menggunakan kualitatif, tentunya nanti akan hasilnya teoritis dan tidak cocok dengan problem yang akan diharapkan oleh mahasiswa. Maka ini cocoknya di penggunaan metode kuantitatif, ya. Nah, itulah tempatnya metode itu setelahnya ditemukannya sebuah topik, jangan dibalik. Nah, metode ini berfungsi untuk memecahkan rumusan masalah yang telah dibuat beserta batasan-batasannya, tentunya tidak akan melebar. Nah, metode penelitian itu pun juga nanti disesuaikan dengan rumusan masalah yang akan dikaji. Nah, usahakan ini sesuai. Tahap berikutnya yang keenam, yaitu judul skripsi ini harus sesuai dengan permasalahan. Makanya dalam menyusun judul itu jangan sampai Anda memiliki bayangan judul di awal ya. Anda jangan sekali-kali dalam nanti pada saat mengajukan judul itu, jangan sampai judul itu ada pada
awal kali, tapi yang pertama itu adalah dicari dulu masalahnya apa di lapangan, ya. Masalahnya di lapangan itu apa. Jadi jangan moro-moro koyo gawe judul A ini menarik sepertinya, tapi ketika di konteks tidak menemukan masalah itu, sehingga Anda nanti akan melakukan, pasti kalau tindakan itu nanti akan berujung ke penggunaan metode eksperimen, karena belum sampai ditemukan masalahnya di lapangan. Maka lebih mudahnya adalah temukan dulu masalah di lapangan itu apa, ya. Misalnya contoh yang tadi soal anak-anak memiliki nilai yang rendah, ini kan masalah ini. Nah, ini ditemukan dulu. Jadi jangan sampai membuat judul tanpa menemukan suatu masalah. Sedangkan yang ketujuh adalah setelah kita menemukan dari awal, dari ide gagasan awal tadi sampai kita temukan masalahnya apa, sampai di wilayah metode yang kita gunakan itu apa, sekaligus tahapan-tahapannya itu bagaimana, baru kemudian kita susun bab 1, ya, dengan sistematika yang benar. Usahakan dalam membuat bab 1 ini sifatnya adalah rencana, ya, sehingga keyword atau miftahul kalimah yang ditampilkan di situ itu adalah yang bersifat akan, ya, bukan yang sudah dilakukan. Karena proposal itu adalah pra dilakukannya suatu penelitian, bukan pasca dilakukannya suatu penelitian. Sehingga saya akan meneliti tentang mengapa siswa di sekolah tersebut pada kelas ini mengalami atau memiliki nilai yang rendah pada mata pelajaran bahasa Arab. Nah, akan dilakukan, ya, bukan yang telah dilakukan. Kalau yang telah dilakukan maka masuknya ke wilayah skripsi. Tapi kalau yang belum dilakukan alias masih dalam tataran perencanaan, ini pada wilayah proposal. Dan selanjutnya yang ke-8 adalah melengkapi draft-draft pada suatu bab yang telah dibuat. Karena pada proposal itu biasanya pada bab yang 1 ada juga yang meminta sampai bab yang ketiga. Tapi sebetulnya isi dari bab 1 itu adalah kalau diskripsikan, ya, itu akan menjadi bab 1, 2, dan 3. Jadi ingat, proposal itu isinya adalah bab 1, bab 2, bab 3. Tapi susunannya pada penggunaan bab 1. Gampangnya begini, bab 1 nanti itu akan dibahas poin-poin yang mencakup tentang permasalahan, ya. Kemudian kajian teorinya apa, kemudian metodenya nanti akan bagaimana. Nah, di sini pada wilayah permasalahannya di apa, ini dibahas menggunakan kata kunci akan dilakukan. Begitupun juga dengan metodenya, akan dipakai metode apa. Nah, kajian teori ini hanya membahas soal teoritiknya saja yang terkait dengan permasalahan atau problem yang akan kita bahas. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan mempelajari soal alur penulisan proposal. Tapi sayangnya ini nggak akan kita kaji pada saat ini karena keterangan ini akan banyak sekali. Paling tidak saya informasikan pada pembahasan ini adalah isinya pada bab 1, ya. Jadi kalau mau kita urutkan itu nanti menulisnya dari cover sampai ke daftar lampiran. Ini menggunakan nomor Romawi. Nah, sedangkan pada bab 1 ini sudah start ke nomor Latin 1, 2, 3 dan seterusnya, itu yang isinya adalah A, B, C, D, E, F, G dan H, ya. Ini adalah susunannya begini. Ingat loh ya, ini dalam format proposal, jadi sifatnya itu akan dilakukan. Nah, pada posisi A akan dibahas latar belakang masalahnya apa. Kemudian B, rumusan masalahnya apa. Kemudian C, tujuan penelitiannya itu apa. Kemudian D, manfaat penelitiannya itu apa. Baik itu manfaat teoritis maupun manfaat secara praksis. Kemudian kerangka teorinya. Ini kalau kita masukkan ya ke bab. Jadi poin A sampai D nanti itu akan masuk ke bab 1 kalau dalam skripsi. Kemudian E, kerangka teori.
ini membahas soal teoretiknya terkait dengan problem yang kita bahas. Nanti akan kita masukkan pada bab yang kedua. Kemudian metode penelitian, teknik analisa data, teknik pengumpulan data, nanti kita akan masukkan ke bab 3. Nah, bab 1 ini terdiri dari bab 1 sampai bab 3 itu, tapi dalam format poin-poin. Nah, pada F, metode penelitian, ini tentunya pun juga akan bergantung ya dengan metode apa yang digunakan. Misalnya menggunakan kualitatif atau menggunakan kuantitatif, sehingga di sini akan dijelaskan satu, jenis penelitiannya itu apa, subjek penelitiannya itu apa, lokasi penelitiannya itu di mana, yang keempat, jenis data penelitiannya itu apa saja. Ini harus dijelaskan di situ, data primernya itu apa, data sekundernya itu apa, ya. Kemudian di poin G ini teknik analisa data. Bisa jadi di sini ada satu tahap reduksi data, tahap penyajian datanya itu bagaimana, tahap dalam penarikan kesimpulannya itu bagaimana, dikaji di dalam teknik analisa data. Kemudian yang poin H yaitu teknik pengumpulan data. Yang namanya teknik pengumpulan data itu pasti ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tapi ini sekali lagi tergantung dengan metode yang digunakan. Baik, itu yang bisa kita kaji untuk saat ini. Soal alur penulisan proposal lebih rincinya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sedangkan yang terakhir adalah tugas tidak terstruktur. Ini saya minta kepada teman-teman semuanya untuk membuat ide awal untuk melakukan penelitian skripsi loh ya. Ide awal dari tema, kemudian diturunkan menjadi topik ya. Kemudian diturunkan menjadi judul. Tapi sebelum ke wilayah judul ya, yang nanti akan diajukan oleh mahasiswa kepada dosen yang dipilih, ini buatlah idenya dulu. Nah, ini kira-kira masalahnya apa di lapangan. Nah, buatlah alurnya ya. Alur nanti akan dilakukan penelitiannya itu bagaimana dari tahap pertama sampai tahap kesekiannya. Dari tahap menentukan ide pokoknya itu apa, kemudian dibuat masalahnya itu apa, lalu tujuannya itu apa, lalu nanti diteliti menggunakan metode apa, dan ini harus dibuat alurnya sehingga akan memudahkan antum semuanya dalam melakukan penulisan proposal maupun dalam membuat skripsi nanti. Nah, kita latihan dulu ya, kita latihan dulu. Ini harap dikoordinir oleh ketua kelasnya supaya teman-teman semuanya itu melakukan tugas-tugas yang telah kita tetapkan. Nah, semoga ini memberikan kemudahan kepada kita semuanya, dan semoga materi yang kita kaji saat ini memahamkan. Apabila ada pertanyaan silahkan WA saya dan nanti insya Allah akan kami jawab. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.